والمسلمين رزقا طيبا حسيا ومعنويا وظاهريا وباطنيا وخير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil muta'alal munazzil syuraka'i wal aqdirah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan tasdiqul qalbi wal lisan wa qasadil a'mal. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu muqaddaru bi kamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil qudwi wal asal amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala kitabut taharah babu ahkamil miyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bahr wa tuhur ma'hu al-hillu maitatuhu. Ini adalah kitab Thaharah, pembahasan bab tentang hukum macam-macam air. Pembahasan yang pertama dari riwayat dari baginda Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang air laut. Ujar Rasulullah, huwa tuhur ma'uhu. Air laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Itu hadisnya, suci airnya dan halal bangkainya. Yang meriwayatkan ini hadis adalah 4 orang ulama, Ibnu Abi Syaibah, dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda tentang air laut ini telah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau yang menyampaikan riwayat tersebut karena beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini adalah gelar, nama lengkapnya Abdurrahman ibnu Sakhar. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sekitar 5.374. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Aisyah, Anas bin Malik, dan seterusnya. Ada 7 orang sahabat. Paling banyak Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah dan Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah, artinya Abu Hurairah berkumpul bersama Nabi, ketemu sama Nabi hanya silang waktu 4 tahun, tapi paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat Ashabus Suffah yang mereka tidak memiliki keduniaan. Kada beisi kebun, kada beisi toko, bahkan rumah pakai menatap pun kadang. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Dia yang sudah berkunjung di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah itu pasti tahu ada tempat Ashabus Suffah. Disitulah
kumpulan sahabat-sahabat Nabi Ashabus Suffah, jumlah mereka hampir 70 orang bahkan lebih menetap di situ. Kadang bisi kesibukan untuk kadang. Lalu Abu Hurairah ini melazimi selalu bersama Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, Sidin ada. Di mana Rasulullah ada, Sidin ada. Sehingga hadis itu banyak, lebih 5.000 Sidin dikatakan. Kemudian hadis ini juga kata ulama adalah asal daripada asal segala hukum toharah di dalam fikih. Jadi berasal dari hadis inilah nanti banyak hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Banyak kaidah-kaidah penting yang berdasarkan daripada hadis ini. Nah, di lautan ini kan Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini tentang air laut. Dan jalan Nabi, suci airnya, halal bangkainya. Ini kisahnya tentang banyu lautan. Di laut itu sebagaimana kita ketahui banyak binatang-binatang yang mati, yang hampir mati, bangkai lah enggak. Mati bang di lautan itu banyak jiwa binatang-binatang yang mati karena kadang-kadang sesama iwak itunya saling memangsa antara satu dengan yang lain. Dan kita ketahui bahwa nangaran bangkai itu najis, ya kan? Nah, lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa tentang bangkai binatang yang hidup di lautan itu. Ini berbeda dengan bangkai binatang yang tidak hidup di laut. Itu hadisnya ini guys. Sehingga Nabi SAW menyatakan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, agar para sahabat yang waktu itu mendengar tidak membayangkan bahwa air laut itu menjadi najis dikarenakan ada bangkainya. Bangkai tadi bangkai binatang yang hanya hidup di laut. Amun wadah kita bangkai di sungai itu bangkai binatang darat yang kita timbai ke sungai. Ini lain lagi kisahnya nih. Sungai Kelayan banyak ayam mati ditimbai ke sungai, kucing mati ditimbai ke sungai, tilam rusak ditimbai ke sungai, apalagi kursi rusak ditimbai ke sungai, bini dibuang ke sungai, bini dibuang ke sungai, rumah bang di pinggir sungai, wallahi aku tuh dia bininya. Yang dimaksud Nabi suci bangkainya tadi binatang yang hanya hidup di dalam laut. Kalau bahasa Arabnya namanya al-hud atau asam, bahasa kitanya iwak. Bahasa iwak tuh bahasa Jawa bukannya bahasa Banjar, bahasa iwaknya bahasa Jawanya iwak. Ikan. Apa itu ikan? Arti iwak adalah binatang yang hanya hidup di dalam laut. Apabila inya dibawa ke daratan, nyakada bahwa hidup bertahan lawas. Walaupun hidup juga, hidupnya itu kayak hampir mati. Ujar orang Banjar, kelapak-kelapak. Cintaku sama dia kelapak. Nah, mati kada, hidup kada, tapi nyana mati. Kalau binatang yang hidup dua alam nih, dalam laut
hidup bertahan lawas, di daratan bertahan lawas. Ada juga manusia yang hidup dua alam, mau pakai penjuru dari dua alam. Oh, sekalinya bini sekong di Kelayan, bini sekong di Pakapuran. Diam judul ini. Belum kira apakah hidup dua alam? Binatang hidup dua alam ini diharamkan. Binatangnya sudah ada boleh dimakan, seperti buaya. Buaya dalam banyu hidup, di daratannya berlaut. Amun kepiting dalam banyu aja hidup, di daratan hidup kayak mana mati. Nah itu kepiting laut kan, yang siput-siput dan orang berjual makanan laut. Jadi yang dimaksud Rasulullah yang halal bangkainya binatang yang hidup di dalam laut. Bila inya mati, bangkai juga ngarannya cuma inya halal. Kadang alih kadang iwak mati bolehnya kalau dimakan. Ya, iwak mati boleh kalau dimakan. Cuma rasanya jangan kada nyaman, kurang. Bulan Rajab tadi ulun ada undangan di daerah Tapunganen sana. Benar orang Tapunganen mengambil ulun undangan ceramah Islam Merah pakai pajero. Masya Allah, pajero hanya ini. Oh harap jadi orang Tapunganen. Pajero, oh sekalinya anggota DPR cocok ya. Hanya sekali itu buat mobil pajero namanya hanya mentaburin. Sampai di situ ada langsung naik ke masjid acaranya, naik ke rumah orang. Makanan dulu kita beli aja, makanan. Lu lihat deh, masya Allah, ini nyaman-nyaman. Bundang ada, Pak Puyo begincu ada juga. Nah, kayak telapak tangannya lebarnya Pak Puyo. Nyiur anu, nyaman-nyaman. Dilihat nih, makannya. Oh, tak lain rasanya, rasa undangnya pina lain, rasa pakuyunya lain. Kenapa jalan? Ulun ini mati sama sudahnya. Pakuyunya mati hanya di siang, lalu kurang nyaman. Ya memang waktu kita makan, waktu kok mati kan, yang hidupnya mali makan, membegakan kepala. Tapi dari segi hukum iwak nang mati boleh dimakan karena inya binatang laut. Nah itu maksud Rasulullah. Nah hadis ini adalah sebagai jawaban. Jadi yang Rasulullah menyatakan ujar Nabi huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia air laut itu menyuci airnya dan halal bangkainya. Ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan salah seorang sahabat. Dia bertanya seperti ini, ya Rasulullah, inna narkabul bahar. Wahai Rasulullah, kami menaiki kapal di lautan. Wa tahammalu ma'ana al-khalilu minal ma', dan bersama kami terbawa banyunan sedikit. Jadi kakak betulakan di laut naik kapal, tapi membawa banyu persediaan sedikit. Fa idza tawadda'na bihi atashna, apana tawadda'u bihi. Ujarnya, ya Rasulullah, kalau kami mengambil air wudhu dengan menggunakan air sedikit tadi, karena kami kehausan, karena banyak itu terbatas. Kan bila digunakan wudhu, otomatisnya berkurang. Karena bila minum lalu ngalih. Apakah kami tetap berwudhu dengan menggunakan air tersebut? Kenapa ini sahabat bertanya seperti itu? Karena inya mengira banyu lautan itu karena kawan dipakai wudhu, karena kawan dipakai wudhu, sebab banyu lautan
di samping rasanya asin, yang kedua banyak bangkai-bangkai binatang. Nah itu biasanya. Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa air laut itu suci menyucikan. Dan Rasulullah tambah lagi penjelasan hukumnya yang tidak ditanya kepada Rasulullah. Nah itu hebatnya Rasulullah. Tentang bangkai itu nya kan bertakun. Nya bertakun itu aja. Apakah kami tetap mengambil air wudhu dengan air yang sedikit yang kami bawa? Ujar Rasulullah, banyak lautan itu suci menyucikan, pakai aja wudhu. Adapun tentang binatang itu nya kan bertakun, tapi Rasulullah menjawab, itulah orang yang alim. Jadi orang alim sebuting pertanyaan, kadang-kadang jawabannya itu banyak jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan itu, sehingga orang yang bertanya pun puas dengan jawaban tersebut. Jangan hanya sebatas jawaban, sebatas pertanyaan aja, tapi jawabnya yang berkaitan. Tuh kata Rasulullah paham bujur. Sahabat bertakun, apakah kami tetap menggunakan air sedikit yang kami bawa? Berarti sahabat ini takutan menggunakan air laut yang di dalamnya banyak bangkai. Lalu dibalikan nanti bangkai laut itu sudah halal juga. Nah itu hebatnya Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk air suci yang menyucikan, disebutkan ulama ada 7 air yang suci menyucikan atau air mutlak. Air sungai, air sumur, telaga, danau, mata air, air embun, dan air beku. Termasuk air laut. Suci menyucikan air mutlak, suci menyucikan, tahirun, mutahhirun bahasanya. Suci pada dirinya dan dapat menyucikan bagi yang lain. Sehingga air laut kawa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil, hadas besar. Dan air laut kawa juga digunakan untuk menghilangkan najis dan kotoran. Itu yang dimaksud suci menyucikan. Yang kedua, bahwa binatang laut itu kadang perlu disembelih tanpa disembelih, karena matinya dia secara langsung halal bangkainya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau iwaknya itu gonol, disunatkan disembelih. Iwak nanggur gonol sunat disembelih, walaupun kadang bapak berhak. Yang disyaratkan binatang itu halal dimakan harus disembelih terlebih dahulu adalah binatang darat. Itu pun binatang yang memang kalau kita tangkap, ayam kalau ditangkap sembelih dulu, kambing kalau ditangkap sembelih dulu. Kalau binatang buruan kalau ditangkap, maka ketika melepaskan senjata untuk memburunya, asal senjatanya tajam, baca doa waktu itu, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti melepaskan anak panah, melempar tombak dan sebagainya yang tajam. Bila inya mati kena goresan ini, matinya kena mati, maka itu jadi binatang sembelihan. Bila ada mati, disembelih basah, disembelih basah. Nah itulah. Bagaimana dengan memakai senapan angin? Ulah ada ke Birlias itu kan, nak berburu aja, apa nembak burung tetapayan kalau ya, kurus
Bila pada Hollywood hari ini malah lalu membawa apa senapan angin atau apa itu ngarannya ketekan gitu kan. Nah ini apabila karena binatang buruannya langsung mati, ini lain sembelihannya ini. Sebab kenapa? Sebab peluru yang mengenai awak binatang itu bukan benda tajam, apalagi ketapel katekan tadi. Napa pelurunya? Batu. Begitu juga senapan angin. Senapan angin itu karena kekuatan dorongan angin itu sama dengan pukulan, sehingga binatang yang mati itu bukan disamakan dengan sembelihan, tapi disamakan dengan pukulan, berarti jadi bangkai. Kesimpulannya, bila binatang kayak burung kah, kayak kijang kah, ditembak dengan senapan angin atau diburu dengan ketapel tadi langsung mati, ini jadi bangkai karena halal dimakan. Beda dengan anak panah. Bisa latihan memanahnya sekalian pinginnya nyaman. Ulun latihan, ulun 4 bulan latihan memanah di rumah, ada bisi panah 1.500.000 nomor panahnya ulun yang murah aja, yang tradisional, nyaman, bagus pian memanahnya. Banyak masalahnya rahasia dalam memanah itu, karena makanya Nabi SAW menyuruh kita supaya latihan memanah. Cara memegangnya, cara luar biasa. Nabi sebenarnya tidak nyaman. Targetnya pasti ya, karena terus apalagi jauh melihat orang latihan, apalagi mau dipelem kok apa di atas kepala orang ya, anak harapnya. Nah itulah ini binatang yang hanya di dalam lautan, binatang yang hanya hidup dalam lautan. Di dalam madhab para ulama ada sedikit perbedaan. Kalau menurut madhab Imam Malik dan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, yang namanya iwak, ujar kita ikan, itu adalah binatang yang hanya hidupnya di dalam air. Bila inya kadaratan, inya kada Allah itu iwak ngarannya, walaupun kada tanda-tanda iwak pada dirinya. Tanda-tanda ikan itu kan kulit apa, awaknya bersisik, ya Allah, bernapas dengan insang, ini iwak ngarannya. Walaupun kada tanda-tanda iwak, tapi inya hanya hidup dalam banyu, itu iwak ngarannya. Kayak undang itu adalah tanda-tanda iwak lah. Karena undang itu bersisik kalau kulit undang itu punya sapit. Belum lagi kayak kepiting terang kecangkang, makanya kan ada sisiknya. Cuma karena hanya hidup dalam banyu, itu maknanya iwak. Bahkan ada hewan binatang yang hidup dalam banyu, rupanya muhanya kada kayak iwak. Malu. Kayak ular. Walut tuh kayak ular. Karena kayak iwak, karena kayak iwak. Ada ngarannya anjing laut, ada ngarannya kuda laut, ada ngarannya singa laut, buaya laut adalah, nah ada apa? Itu baung itu iwak juga. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah tidak. Kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, bila ada ciri iwak, biar hidup dalam laut itu lain iwak di situ. Sehingga menurut madhab Imam Abu Hanifah, undang itu kan halal karena ada ciri iwak.
Jadi ulun keingatan kawan ulun pernah berkisah, Sidin sudah meninggal, kawan ulun itu yang pernah belajar di Pakistan dan mengambil S2 sekolah di Pakistan. Orang-orang Pakistan ini kan kebanyakan mazhabnya Hanafi, sedangkan kawan kita tadi orang Indonesia orang belajar mazhabnya Syafi'i. Kadang-kadang kan orang-orang sekolah di luar negeri ini dapat kiriman dari kampungnya. Nah, waktu itu dikirimi keluarganya undang. Jadi orang-orang Pakistan kawan Sidin yang bermazhab masing-masingnya padahal haram. Yang belum padahnya haram. Kita ketawa aja undang di padahal haram. Undang apa ya? Undang galak. Kita ini penghasil undang, tapi kita harus suruh makan undang kepalanya warna. Dagingnya dikirim ke Jepang sana, nak mokar barang mana 100.000 harganya. Biasanya kita undangan di sungai-sungai, undangan di Tabuan, undangan di alok-alok, hanya makan undang. Undangan di Pekapuran sini ayam wara. Udah kawan lah kita dapat undang, cuma biar acara maulid, acara Islam kan mau undang habaib, nah menyo habaib ceramahnya siapakan undangan kenal teman-teman itu pasti diingatkan Sidin. Masjid Komarudin di sini undang aku, makanannya undang galah ngomongnya. Ini kan Masjid Komarudin makanannya ayam ras. Insya Allah kita makanan nyaman. Jadi biar kawan Sidin tadi undang nih orang ya ketawa kawan kita nih. Nah itu beda macam orang-orangnya. Pas datang paket kiriman yang kedua, nya mau masaknya bersembunyian waktu itu masaknya tanpa ya kalau bukan itu undang mau punya makan kulitnya dibuangi kepalanya. Dimasaknya pintar dia masak, ini orang keturunan Jawa. Undang galah, kan nyaman banget dimasak yang pakai keminting tadi. Masak apa ngarannya? Ada kentangnya, ada sournya, wah emang banget. Keminting, pirik lombok, bertahun masak apa kayak kemarinnya, nyaman banget itu. Limbah sudah masak. Jadi undang galangan tadi dipotongnya sedikit halus-halus supaya kelihatan lagi undang ini supaya kelihatan lagi. Limbah sudah masak, disajikannya di kiosnya makawanannya nanggung mandakan api dari kita makan dulu. Apa nih jadi orang Pakistan makan aja, bah makan kalau kenyamanan. Wah emang jadi nabi ada lagi aja bawa. Jadi limbah tentang makanan itu kawan kita tahu lah. Apa tadi yang dimakan tertahunya itu undang ya. Jadi jadi bubuhan Pakistan yang bermadzhab Hanafi mulai saat ini dalam masalah makan undang kami bertaklid dalam madzhab Syafi'i. Nah, kenyamanan bang. Nyaman kayak apa? Jangan nyaman bertaklid punya. Ini perbedaan dalam madzhab. Nah itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Jadi air laut pertama suci menyucikan, walaupun rasanya asin, rasa asin memang alami. Yang kedua bangkainya halal. Apa pelajaran yang dapat diambil dari riwayat yang singkat ini? Yang pertama, sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang kadang mengetahui hukum agar bertanya kepada yang ahli. Itu dari kata tahunya, ya Rasulullah, apakah kami tetap berwudu dengan air yang kami bawa sedikit tadi? Karena dikiranya banyu laut ini kata tahu dipakai wudu, betahunnya. Ya Nabi, banyu laut ini suci menyucikan. Kejahilan itu jangan digaduh. Bila ada tahu betahun, obatnya jahil bertanya. Innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu hanya didapat dengan belajar.
Betakun kita. Dan bertanya tentang ilmu kan ada istilah supan. Makhluk itu baik, tapi makhluk bila berbuat dosa dan maksiat. Ketika kita malu untuk bertanya, sesat di jalan. Jadi orang malu bertanya sesat jalan seperti itu. Apa yang terlebih hendak melakukan kewajiban kepada Allah. Sebelum melakukan jauh-jauh hari belajar. Nah, hendak tolak umroh belajar. Nah, hendak tolak haji belajar. Hendak puasa belajar, basic anak bobinian nang belum haid belajar dahulu fikih tentang haid. Nah, hendak menikah belajar. Nah, hendak kawin belajar. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari di antaranya hukum-hukum untuk menjaga kehormatan itu nikah. Namun masalah gaya di atas ranjang itu harus pelajaran. Tuh ilmu laduni buahnya. Tahun kayak ini nyaman aja dulu pada kuitan beda ya Allah. Mulai dunia ya, asal jangan menyalahi daripada larangan-larangan agama. Pelajaran yang kedua yang dapat diambil kata ulama, bolehnya kita berlayar di lautan walaupun tujuan bukan untuk ketaatan. Nah, perkara mubahnya itulah kalau jangan munjunnya boleh, kalau ada nangkap iwak boleh. Karena sahabat tadi tulak ke lautan yang ada hendak berbuat taat, sekadar hendak menangkap iwak. Yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil kata ulama, khawatir haus nih, khawatir kan bila dipakainya banyak tadi habis karena kalau lagi minum lalu ya khawatir kalau pindah kehausan itu membolehkan inya meninggalkan air untuk digunakan bersuci. Nah, ini dalam pembahasan tayamum nanti ada dalam pembahasan tayamum. Kemudian yang keempat, bahwa air laut itu suci, menyucikan, bisa mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan bisa menghilangkan najis dan kotoran. Pelajaran yang kelima yang dapat diambil, bahwa yang namanya iwak itu tidak menghajatkan disembelih karena syariat membolehkan atau menghalalkan bangkainya. Begitu juga termasuk semua hewan yang hanya hidupnya dalam laut. Yang keenam, halalnya memakan bangkai laut yang tidak bisa hidup kecuali dalam laut. Dan yang ketujuh, kata ulama, bolehnya menjawab pertanyaan lebih banyak daripada pertanyaan itu. Rasulullah itu kayak itu sih, jawaban sidin lebih banyak daripada pertanyaan, sehingga orang yang bertanya itu merasa puas dengan jawaban yang berkaitan dengan hukum. Agar sempurna jawaban tersebut dan orang yang bertanya pun banyak mendapatkan pengetahuan yang belum dia ketahui. Nah, inilah beberapa ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang dapat diambil dari hadis yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang dia ridhoi. Sekadar disampaikan, kitab yang belum bacakan kitab Bulughul Maram, kalau pian ada diisi bawah ada subuh Jumat kita baca. Kitabnya Bulughul Maram, kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah tentang fikih. Nah, itu ya belum kita tampilkan kitab fikih, tapi kitab hadis yang berisi fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita berbuat taat, berbuat ibadah. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan,
di hari Jumat yang penuh keberkahan ini Allah bimbing kita banyak-banyak berbuat taat. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya di dini wa dunya wal akhirah. Kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, kepada guru-guru kita yang mulia tentunya, dan orang-orang yang telah berjasa untuk pembangunan dan kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Wabil khusus almarhum Haji Stadri bin Jamal, Haji Kurdi bin Tukacil, Hajah Nursan binti Muda Haji Kurdi bin Ali, Hajah Maslianur binti Haji Jehni, Haji Husin bin Hasan Basri. Mudah-mudahan orang yang kita niatkan dan nama-nama yang kita sebutkan Allah Ta'ala terima, pahalanya Allah sampaikan, Allah berikan kebaikan, keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dimasukkan ke dalam syurganya dan dikumpulkan bersama Nabi-Nya ala hadiniyah wa tilka niyatus salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Ila syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal wa ja'alna tawafina ma'al khairat fi hadzal majlisil mubarak. Wa nawwirna min al-Qur'anil azim wa hamdi qawli la ilaha illallah wa sallallahu alaihi subhanallahi wa bihamdihi. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa asilah wa rahmatan nazilah wa salawatan
حضرة نبينا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ثم إلى آبائنا وأهل وجداتنا وإلى أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح المذكورين وإلى أرواح من أنفق أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد جامع قمرالدين اللهم اجعل لهم من النار من النار حجابا من النار وسترا من النار اللهم القرآن في قبورهم ونساء في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا اللهم إن كانوا محسنين فزد إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama sholat subuh.